Sadania. Ayu Ningsih. Bagi startnya apa? Siska Dwi. Bais Hasan. Iya Intan. Indah Laila Hanum. Indah Nurwalisa. Indriya Astuti. Hingga Risma. Bakadar. Lulu Irmakum. Rukman Yuda. Siap. Pernah dengar istilah ini? Koordinator kecerdasan artifisial. Pernah nggak? Coding apa? Wow. Programma. Oke. Kalau kecerdasan artifisial, kecerdasan artifisial, tahu nggak? Kalian pernah dengar istilah AI? AI, misalnya AI, ya, bacanya AI. Apa yang kalian ketahui tentang AI? Sudah pernah menggunakan AI? Sudah. Apa yang sering kalian gunakan? Cari jawaban di mana? AI. Ya. AI itu yang digunakan AI apa? Siri. Selain itu? Ini. Ada lagi? Cici. Ada yang pakai cici? Menurut kalian dengan menggunakan AI, jawaban kalian sesuai nggak? Nggak tahu. Belum tentu. Ada benar, kadang salah. Nggak tahu kenapa? Pernah nyoba. Kalau yang menurut kalian, kalau di ChatGPT benar atau salah? 11-12. Kalau yang begini, bedanya apa ChatGPT sama begini? Ya. Kalau Cici, kalau Cici yang ditanyakan apa? Ada jawabannya? Sesuai nggak? Ya. Kalau ChatGPT, sesuai. Ya. Jadi AI itu termasuk buatan manusia. Ya, dia mainnya mesin. Dari AI tersebut ada coding-coding yang menjadikan bisa berinteraksi dengan manusia. Di sini tujuan pembelajaran langit alam. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan konsep bahasa coding dan kecerdasan artifisial, mengoperasikan perangkat AI sederhana berbasis web atau aplikasi, bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan berbasis AI, menganalisis dampak sosial AI serta mengembangkan pemikiran kritis dan etis. Di sini nanti tadian kalian disuruh diskusi kelompok tentang penggunaan AI. Oke ya? Bisa ya? Oke. Pernah lihat teks seperti ini? Mana? Lab. Kalau kalian buka apa? Kamu aja dia bukan komputer. Nanti kan bukan komputer pun kalian kalau dari awal itu pasti akan ambil coding-coding seperti ini. Tapi biasanya kalian masuk di lab itu pasti sudah posisinya lah apa nanti? Nanti kalau dinyalakan dia akan muncul sintak teks. Pernah kalian amati? Nah itu dari coding sampai muncul adanya Windows untuk operasikan. Pernah lihat ini? Apa? BDB ya, SPB buat aku. Ini juga dari tampilan ini berawal dari teks-teks coding ini. Maka akan muncul tampilan web seperti ini. Di sini ada tulisan selamat datang di SPMB. Nah, ini dari poin-poin ini berawal dari coding. Dia masuk dalam AI enggak? Ketika kalian mengajukan akun, misalnya, kalian kan langsung
input NISM. Nanti langsung keluar nama kalian dan seterusnya. Ya, nanti bisa dicoba. Ini coding adalah proses penulisan instruksi dalam pemrograman. Bahasa pemrograman yang sering digunakan di dalam aplikasi itu ada Python, ada JavaScript, ada C++. Aplikasi yang dibuat bisa buat game, pernah main game, website ataupun chatbot. Tahu chatbot nggak? Chatbot itu teks percakapan yang kalian tanyakan di internet. Di ChatGPT itu kan ada apa yang akan kalian tanyakan, ya kan, kolom itu. Ketika kalian ketik tanya apa, itu dia akan menjawab. Itu untuk chatbot. Jadi kalian bisa buat chatbot itu sendiri dengan menggunakan coding. Codingnya gimana? Nanti ya, akan aja. Bisa buat ya. Bisa dong. Kalian mau tanya apa? Nanti buat project. Ya. Misalnya tanya tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang bisnis, dan seterusnya. Ya. Ini apa? Tahu ya? Ini? Terus kapal. Kenapa? Iya, speech. Sudah kenal aplikasi ini semua? Sudah pernah menggunakan? Ada yang belum pernah? Yang belum pernah? Ya, sengaja ibu pilih game-game yang saat ini familiar di kalangan kalian. Iya tidak? Itu sebenarnya itu bentuk AI. Pernah nggak kalian? Kau tahu ya gimana caranya? Misalnya main ML, nyerang, nembak, maju, mundur. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Caranya gimana? Pencet kanan kiri atau bawah, geser kanan, iya kan? Itu sebenarnya secara tidak langsung coding itu mentransfer ke otak kalian untuk dilaksanakan di layar HP kalian masing-masing. Karena apa? Ketika kalian nanti main AI, tidak otak kalian akan berpikir. Misal kalah, apa yang kalian rasakan? Kalau main game kalah, apa yang kalian rasakan? Kesal, iya kan? Marah-marah sendiri, iya kan? Itu juga bisa mengatur emosi kalian. Tapi kalau main game menang, senyum-senyum, iya kan? Itu apa itu dari AI? Maksud dari AI apa? Yo, apa? Lanjut lagi. Pernah main ini? Apa? Tahu jawabannya? Apa? Ada nih. Ada nih. Ada nih. Kasih saya. Kau tahu jawabannya itu? Analisanya gimana? Ayo. Dari gambar yang pertama, kau tahu ini kerak telur. Analisanya gimana? Ayo, kau jawab. Udah? Bisa. Kira-kira ketika diklik jawabannya benar apa salah? Benar. Ya, jadi kalian menjawab kata kerak telur. Biasanya ada kolom itu ya. Nah, itu bentuk dari chatbot. Itu bentuk dari penggunaan AI-nya. Tapi kalau jawabannya salah, misalnya kalian jawabnya monyet bertelur. Loh, bisa kan logikanya? Karena gambar monyet ada gambar telur, iya kan? Tapi nanti ketika dijawab, jawabannya akan keluar salah. Ini yang dimaksud dengan penggunaan AI. Paham sampai sini? Saya?
yang menggunakan komputer jangan sampai tertipu dengan sistem komputer. Kayak tadi penggunaan ChatGPT, penggunaan CC dan seterusnya, AI semuanya. Ya, sidik jari pun fungsinya untuk apa? Kalian ada yang pakai sidik jari? Fungsinya untuk apa? Biar aman, biar tidak dibuka oleh sidik jari yang lain, iya kan? Ya, itu juga bentuk buatan dari manusia. Pintar-pintarnya kalian menggunakan. Siapa tahu ada yang bentuk jarinya sama ketika pakai HP kalian, misalnya punyanya si Inka, HP-nya pakai sidik jari, kemudian dibuka oleh Mbak Ira. Siapa tahu bentuk sidik jarinya sama, dia tetap akan bisa buka. Tuh, ya. Contoh penggunaan AI-nya ini tadi yang sudah kalian sebutkan dari gambar ikan-ikan yang ditampilkan ya. Jenis-jenis AI ada 3 macam: Natural AI, General AI, Super AI. Ada Google Maps. Kemudian General AI berpikir seperti manusia dalam penelitian. Maksudnya gimana? Kayak tadi penggunaan di ChatGPT. Kalian tanya apapun akan muncul. Kalian tanya Google, tanya Meta AI, langsung ada jawabannya. Ya, ya enggak? Pernah kalian cari di Google tidak ada keluar jawabannya? Pernah enggak? Ya gampang aja ya di Google atau di YouTube kalian ketik apa, di IG kalian ketik apa, semua pasti akan muncul dengan berkaitan kata yang kalian masukkan. Ya, itu sebenarnya buatan manusia. Karena apa? Kalian yang menggunakan, kalian yang mencari dan akan memakai. Paham ya? Bisa ya? Google Map pun sama. Kalau kalian ketik suatu tempat, ketika Google Map muncul, yang keluar apa? Tempat yang dituju. Tempat yang dituju, jarak, kemudian waktu, ya kan? Kalau kalian kliknya salah, ya masuk enggak ke tujuan? Ya. Nah itu. Jadi jangan sekali-kali percaya dengan yang namanya AI. Paham sampai sini? Saya contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bisnis. Ini nanti kita praktekkan yang di pendidikan aja karena kita di lingkup sekolah. Ya, di sini ada koreksi otomatis, pembelajaran adaptif, seperti di PowerPoint. Ya, Ibu menggunakan PowerPoint itu juga menggunakan software yang bisa digunakan untuk interaksi antara guru dengan siswa. Kayak Canva kan itu juga bisa untuk interaksi antara siswa dengan guru. Google Translate, pernah menggunakan Google Translate? Untuk bahasa translate yang sering digunakan apa? Indonesia, ya kan? Kira-kira dari translate itu benar atau salah? Kalau misalnya kalian ketikan bahasa Inggrisnya apa ya? Saya pergi ke sekolah, nanti akan muncul hasilnya. Ketika kalian ujikan ke gurunya, jawabannya benar atau salah? Belum tentu. Kenapa alasannya? Konteks kalimatnya. Ketika kita masukkan kalimat di AI, itu harus sesuai dengan konteks kalimat. Yang diinginkan itu apa? Harus singkat, jelas, dan padat. Pernah menggunakan ChatGPT ya? Pernah ya? Yang ditanyakan apa? Jawaban PR misalnya. Soal matematika, di blog, di copy, di paste di ChatGPT. Ketika diujikan di guru, jawabannya benar apa salah? Sesuai nggak materi yang disampaikan oleh guru di kelas? Ada yang 11-12, ada yang caranya lebih panjang, ada yang caranya lebih singkat, dan sebagainya. Tuh, ya, paham ya? Saya untuk kesehatan
mau berobat di rumah sakit atau di puskesmas, kalian tanya obat di Halodoc, aplikasi Halodoc? Pernah kan? Pernah ya? Kemudian yang suka lari, jogging. Kira-kira kalian dengan jumlah langkah yang ada di aplikasi sama kalian jumlah langkah secara nyata, real gak? Real gak? Real. Tapi kan HP-nya diam. HP-nya diam. Kamu lari udah sampai 1 jam. Bisa gak? Gak bisa karena dia di bawah. Ya. Nah, ketika lagi loh, saya tadi udah lari banyak, udah panjang, ternyata langkahnya gak bertambah. Nah, itu juga kalian jangan langsung terpercaya. Oh, hasil langkah dari ini sekian. Tuh, itu juga termasuk dari penggunaan AI. Itu ya. Paham sampai sini? Bisa ya? Pengoperasian sederhana AI. Kayaknya nggak usah diajari cara menggunakan ChatGPT ya. Cara menggunakan begini bisa kan? Bisa ya. Ada yang nggak bisa sama sekali. So, sudah bisa semua. Oke, nanti hari ini ya. Jadi satu baris atau dua meja satu kelompok aja ya. 2 meja satu kelompok, bukan pakai satu HP aja. Nanti buat prompt atau inputan, terserah kalian mau menghasilkan apa. Contoh ya, contoh ini buku saya sedikit. Sudah pernah ya? Sudah. Oke, kita akan mencari apa? Ayo, kita mau cari apa? Dipraktekkan di sini aja, nggak apa-apa. Ya, apa yang mau ditanyakan? What can I help with? Apa yang dapat saya bantu? Apa? Mau cari apa? Ada yang mau nyoba sini? Maju ke depan. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan tanyakan apapun di ChatGPT. Ya, ini tanggal berapa? Tanggal 30, absen 30. Oh, langsung lulus jodoh. Ayo, Mbak. Coba, nggak apa-apa. Oh, katanya udah pernah pakai ChatGPT, udah pernah? Atau pakai Gemini? Atau pakai Gemini? Kalau Gemini, dipraktikkan. Kalau Cici install gitu gak? Ada aplikasinya? Cici Web. Ini kan? Yuk, silakan. Yang mau coba pakai ChatGPT? Ada? Yang mau coba pakai Chat Gemini? Ada? Yang mau coba pakai Cici? Ya ada. Bapak, ayo. Contoh ya. Contoh B1. Ini aja. Tuliskan macam-macam AI. Disertai fungsi. Nah, ini.
Di sini akan muncul berbagai teks apa yang kita cari. Kemudian di sini sesuai nggak? Kalau iya, kita bisa langsung gunakan. Iya nggak? Kemudian di bagian tool ChatGPT itu akan menampilkan jika Anda memerlukan versi PowerPoint Word atau infografis visual, kita bisa bantu buatkan juga. Kalian langsung aja ketikkan file Word. Nanti dia akan menampilkan hasil dari file Word yang kita cari. Paham? Saya. Tool sekarang itu ada yang bisa mengubah bentuk foto menjadi kartun. Pernah coba? Pernah ya? Sekarang banyak digunakan untuk membuat karikatur apapun. Tapi hati-hati ya. Beberapa kasus ada yang melanggar undang-undang ITE. Jadi kalian hati-hati ketika menggunakan AI. Di sini, setelah menggunakan AI, dipastikan kalian harus tahu etika dalam penggunaan AI. Apakah AI menggantikan guru? Apakah AI bisa memihak atau bias? Bagaimana agar AI digunakan secara bertanggung jawab? Nah, paling tidak ketika kalian menggunakan AI harus mengatur ke guru. Maksudnya gantikan guru seperti apa? Maksud dari memihak itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak? Ya, kalau tidak abaikan. Kalau iya silakan ambil, tapi jangan 100%. Nggak boleh, ya. Karena itu pemikiran manusia itu sendiri yang disetting dengan mesin komputer. Ya. Jadi hati-hati ketika kalian menggunakan AI. Gunakan AI secara bertanggung jawab. Saya sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Untuk diskusi kelompoknya, silakan kalian bebas menggunakan AI, ya, silakan menggunakan AI. Bisa yang berupa pakai gambar, teks ataupun video, ya. Boleh menggunakan GPT, Gemini, XA dan AI yang lain yang kalian paham aja, ya. Kemudian hasilnya di screenshot kirim ya per kelompok. Paham? Saya? Silakan. Untuk kelompoknya gimana? Bangku bisa di sini nggak apa-apa, kelompok aja biar cepat. 2 bangku 1 ya. 2 bangku 1. Yang belakang berarti sama-sama ya. Nggak apa-apa ya Mas ya? Untuk kelompok aja deh, nggak usah malu. 1, 2. Pas. Ya. Pas. Iya, 1, 2. Silakan mau pakai ChatGPT, mau pakai Gemini, mau pakai Cicit, silakan. Yuk, mulai dari sekarang. Iya, ini maksudnya apa? Apapun. Udah kelihatan sih. Jadwalnya apa bebas? Gua còn ngarang ke bingung. Keluar kan hasilnya.
Kamu tanyanya apa, Bibes? Kira-kira hasil dari ChatGPT sama ini sama apa? Bedanya gimana? Baca nggak apa-apa. Yang nggak tahu kan? Ya. Buat apa? Nah, kamu tahu mau tanya apa? DI mau tanya apa? Bebas, kenapa kamu tuplak? Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Udah ya, udah ya, jelaskan ya hasil dari pencarian di ChatGPT sama Gemini bedanya apa? Ya, dijelaskan lah dari hasil pencariannya. Iya, dijelaskan saja. Gemini sama Gemini itu lebih rinci yang Gemini ya. Ini juga yang Gemini lebih detail. Ada cara pembuatannya sama
step-stepnya dulu ya. Di sini yang dari ChatGPT sama Gemini lebih rincian yang Gemini. Kan enggak? Untuk materi ini beda ya. Refleksi dari pembelajaran pada diri ini menurut kalian apa? Menarik nggak kalian bermain AI? Menarik. Alasannya? Sampaikan dong. Karena ada Lalu kalian menarik nggak dengan AI? Menarik. Alasannya apa? Yuk, tuh. Ayo. Katanya menarik main AI. Menurut kalian? Apa, Mbak? Apa? jawabnya cepat gitu, Bu. Jawabannya lebih cepat. Ada yang lain lagi? Nambah wawasan. Ada yang lain lagi? Rinci dalam Ada Iji? Dalam menjelaskan. Ada lagi? Ayo, yang pucuk sini diam semua. Apa, Mbak? Dalam menggunakan AI? Ayo. Pernah menggunakan AI kan? Tertarik nggak dengan menggunakan AI? Apa yang kalian rasakan dengan menggunakan AI? Lebih terbantu. Oke. Tapi saran Ibu ya, jangan sampai AI menguasai pemikiran kalian. Setuju ya? Setuju ya. Oke. Terima kasih untuk topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.